Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bull Custom. Kali ini saya akan membahas tentang power 4 channel ya. Kebetulan saya ada contoh power 4 channel dari Embassy ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang brand, tidak akan membahas tentang kapasitas, dan tidak akan membahas tentang tipe ini sendiri ya. Saya akan membahas tentang fungsi dan cara penggunaan pada power 4 channel ini sendiri. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah bahas ya fungsi power 4 channel apa. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa ditonton video sebelumnya. Nah, oke lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang power 4 channel ya, atau cara penggunaannya. Power 4 channel ya sebenarnya diperuntukkan untuk speaker-speaker pintu ya. Dia menaikkan daya speaker-speaker pintu. Sedangkan untuk subwoofer ya diperuntukkan menggunakan monoblok ya. Apalagi menggunakan diameter subwoofer yang sangat besar ya, 12 in biasanya ya. Mayoritas pemakaian menggunakan 12 in. Ada yang double subwoofer gitu ya. Ini disarankan menggunakan monoblok karena kapasitasnya besar. Tapi dengan menggunakan power 4 channel sendiri ya pilihan lain. Yang pertama ya lebih murah ya, dengan bisa menikmati subwoofer dengan biaya terjangkau ya, yang murah. Yang kedua, jadi power ini bisa subwoofer sekaligus bisa speaker pintu ya. Sedangkan monoblok itu khusus untuk subwoofer. Sedangkan power 4 channel ini subwoofer dan speaker pintu bisa dinaikkan ya dayanya. Oke, lanjut aja. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang power ini sendiri ya, cara menghidupkan power. Nah, di video sebelumnya di preamp saya pernah bahas selalu ada 3. Di sini ada ground, remote, dan B+. Nah, ground ini adalah min aki atau massa body ya. Sedangkan B+ ini adalah arus atau aki plus. Sedangkan remote dia adalah kunci kontak ya, bahasanya kunci kontaknya untuk menghidupkan ini. Nah, ini dihidupkan dengan arus yang diberikan dari audio atau radio ya. Jadi ketika ground dan B+ selalu terhubung ke aki, nah ini belum langsung hidup. Karena di sini ada semacam relay yang menghubungkan arus ini ke power. Selama remote ini belum dapat arus, power pun tidak akan dapat arus dari aki maupun masanya. Nah, ketika sudah dihidupkan dan head unit nyala atau radio nyala dan memberikan arus pada remote, baru massa body dan arus terhubung ke power ini ya. Di sini ada pengaman juga, ada fuse-nya 20 ada 2. Di sini yang tadi saya bilang ada front dan ada rear. Nah, enaknya dengan power 4 channel ini dari segi murah ya, kedua bisa multifungsi, dalam arti lain bisa penggunaan subwoofer, bisa penambahan ke speaker pintu. Jadi ada 2. Sedangkan monoblok sendiri ya dia unggul dalam daya besar gitu ya. Bisa menghidupkan subwoofer double coil atau mungkin 2 subwoofer, tapi dia hanya subwoofer. Sedangkan power 4 channel sendiri ini bisa subwoofer walaupun dayanya terbatas, hanya bisa di 8 ohm atau 4 ohm, tapi dia bisa menaikkan speaker pintu ya.
Makanya untuk pembelian powernya sendiri ya tergantung penikmat pemilik ya, atau ya maunya seperti apa dari pemilik mobilnya sendiri atau isi dompet. Yang kedua nih ada penjelasan dari front ya. Ada banyak settingan atau dalam arti lain tergantung dari masing-masing penggunaannya. Yang pertama saya akan ngebahas tentang penggunaan power hanya untuk subwoofer. Nah, di sini kalau untuk penggunaan hanya subwoofer saja, gunakan yang rear. Gunakan yang rear. Kenapa yang rear? Karena yang di rear ada settingan LPF, low pass filter. Dia hanya menyaring frekuensi rendah atau suara-suara bass gitu ya. Dia bisa HPF, high pass filter, dia bisa full. Nah, makanya kalau yang rear ini, kalau seandainya penggunaan subwoofer saja, gunakan di LPF, low pass filter, di tengah. Nah, ini nggak berfungsi settingnya apa? Setelan potensinya nggak bakal berfungsi kalau diputar. Nah, kita setting LPF sesuai keinginan ya. Biasa sih penggunaannya di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Ini gain untuk volume. Untuk yang ini biasanya saya menggunakan di angka 6. Nah, tinggal nanti disetting di gain sesuai keinginan ya. Seandainya mobil-mobil dengan 2 baris ya, yang mudah terdengar dari belakang ya, tinggal di setting aja volumenya. Tapi untuk yang biasanya 3 baris yang subwoofernya lumayan jauh, tinggal di setting aja, dibesarkan volumenya ya. Ini in dari radio, jadi radio yang keluar masuk ke sini in. Nah, nanti keluarnya dari rear, bukan dari rear. Nah, karena kita yang rear untuk subwoofer, usahakan menggunakan bridge. Dia menggabungkan kapasitasnya. Ini plus, ini min. Ini out yang keluar ya. Nanti masuk ke subwoofer. Biasanya kalau untuk power 4 channel ya dianjurkan menggunakan 4 ohm ya. Agar si ya di 8 ohm juga sebenarnya lebih aman, agar si powernya ini sendiri tidak kerja keras ya. Agar awet. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya penggunaan subwoofer dan speaker pintu. Nah, yang keluar dari dari radio biasanya hanya suara kanan dan kiri ya. Nah, kita masukkan ke front dulu, ke in yang kanan, terus yang L yang kiri masuk ke sini. Ini dari radio. Nah, nanti yang ini out masukin ke in. Out masuk ke in. Ya. Daripada dari radio banyak kabel masuk ke sini, banyak kan. Jadi dari kabel dari radio bisa cuman keluar satu, yang kanan dan yang kiri. Nah, ini kita tinggal masukin ke sini. Out keluar masuk ke sini.
Jadi ini untuk setting speaker pintu, untuk setting subwoofer. Nah, kalau untuk front atau speaker pintu, ini settingan tergantung pengguna. Kalau hanya ingin mendengarkan suara vokal atau mungkin musik maksudnya frekuensi tinggi, ya ini tinggal disetting di HPF. Ya. Karena suara subwoofernya sendiri frekuensi rendah udah ada di subwoofer, nanti keluar suaranya. Jadi di speaker pintu hanya terdengar suara frekuensi tinggi ya, 120 dan 3 kilo. Tapi seandainya pengen mendengarkan full, ya silakan, dia tinggal setting ke sebelah. Di sini ada gain, volume untuk speaker pintu. Jadi setting antara suara subwoofer dengan speaker pintu ya, sesuai kayak penikmat lah. Kadang kalau speaker pintunya kebesaran, subwoofernya nggak kedengeran, dan sebaliknya, seandainya subwoofernya kebesaran, suara vokal atau suara musiknya tidak kedengar. Makanya disetting antara speaker pintu dengan subwoofer. Nah, untuk speaker ini sendiri, ini untuk speaker pintu, karena untuk kapasitas speaker pintu kebanyakan kecil ya, 8 ohm atau mungkin di atas 8 ohm. Ini menggunakan ini aja, nggak usah di bridge. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau untuk subwoofer tetap dia bridge, keluar, ini keluar ya. Terus opsi ketiga, tadi opsi kedua, sekarang opsi ketiga yang pernah saya bahas sebelumnya, pengen penambahan preamp ya, pengen penambahan preamp. Jadi saya ambilkan contohnya. Opsi ketiga, penambahan preamp. Nah, di video sebelumnya pernah saya bahas, ini opsi ketiga, penambahan menggunakan preamp. Kalau seandainya penggunaannya hanya untuk subwoofer saja, sayang ya menggunakan preamp. Tapi kalau seandainya pengen penggunaan agar bisa atau lebih mudah menyeting speaker pintu, ya menggunakan preamp nggak masalah gitu. Di sini akan saya bahas cara penggunaannya. Sebelumnya pernah saya bahas tentang penggunaan preamp ya. Di video sebelumnya dicek aja. Nah, saya akan membahas cara menyambungnya. Ini opsi ketiga. Jadi subwoofer yang keluar, yang out langsung masuk ke sini ya. RL langsung masuk ke sini. Nah, sedangkan output dari preamp atau parametric yang front langsung masuk ke sini. Jadi ini tidak digunakan. Subwoofer keluar langsung masuk ke sini. Front langsung masuk ke sini. Jelas ya?
Jadi untuk subwoofernya sendiri ini dikasih tengah juga nggak apa-apa, ini mau dikasih full juga nggak masalah karena sudah kesaring dengan preamp. Mau dikasih full nggak masalah, ini mau dikasih full pun nggak masalah kalau menggunakan preamp. Nah, karena ini udah dari preamp, bisa disetting di preamp, ini taruh di tengah saja, ini juga taruh di tengah. Nah, nanti untuk volumenya dari sini, disetting dari volume, untuk subwoofernya dari sini. Jadi kita setting antara speaker pintu dengan subwoofer belakang itu mudah, tinggal melakukan putar pada potensionya. Kenapa nggak menggunakan HPF atau full gitu ya? Nah, di sini di full nggak masalah karena di sini Anda bisa setting mau HPF atau LPF ya, bisa bassnya dibesarin di speaker pintu, atau mungkin midnya dibesarin, atau mungkin treble yang dibesarin. Anda mudah. Paham kan sampai sini? Ini. Seandainya Bang, bagaimana kalau seandainya menggunakan subwoofer tapi menggunakan preamp atau parametric? Ya nggak masalah kalau seandainya head unitnya tidak support gitu ya. Head unit tidak support, mau menggunakan ini agar lebih mudah, ya silakan gitu ya. Tapi sayang gitu, mendingan penggunaan ini kalau speaker pintu dan subwoofer difungsikan gitu, kita lebih mudah. Yang keempat, wah saya pernah mencoba ya, punya ilmu baru nih, bagaimana speaker power 4 channel ini bisa mengangkat dua subwoofer sekaligus dengan kapasitas 4 ohm gitu ya. Sedangkan kalau hanya menggunakan satu kan mungkin bisa dibuat 8 ohm, dibikin seri. Sedangkan kalau dibikin paralelnya ini tidak kuat. Saya pernah mencoba power 4 channel ini dibuat dua speaker ya, untuk angkat dua speaker subwoofer 12 in dengan menggunakan preamp. Jadi gini, saya tidak menggunakan speaker pintu, saya menggunakan power 4 channel ini untuk mengangkat dua subwoofer dengan kapasitas 4 ohm ya. Makanya kebanyakan di luar sana yang bisa menggunakan hanya satu doang yang rear. Nah, saya mencoba bagaimana untuk speaker depan kita jadikan subwoofer dan speaker belakang juga subwoofer. Nah, saya mencoba menggunakan dengan preamp. Jadi output yang keluar dari preamp subwoofer masuk ke in. Nah, yang dari out sini keluar tetap frekuensi rendah ya, masuk ke in pula, masuk ke in rear. Jadi yang masuk dari preamp ke sini itu frekuensi rendah, dan disambungkan ke sebelah ke rear ke frekuensi rendah juga. Di sini disetting ke full, sini juga full. Jadi dua-duanya ini adalah frekuensi rendah atau suara subwoofer. Itu yang pernah saya coba ya. Jadi dua subwoofer ngangkat, lumayan sih ya, daripada menggunakan monoblock yang lumayan mahal harganya. Jadi membuat power 4 channel ini jadi monoblock. Di sini juga ada settingannya gitu kan, ditaruh di dekat lah, kita bisa nyeting sesuka hati suara subwoofernya, subwoofer volt.
Nah, untuk speaker atau subwoofer satunya menggunakan ya front di bridge plus dan min. Yang rearnya juga sama di subwoofer satunya lagi plus dan min. Kita nyetingnya di suara hanya di sini seperti monoblock. Tinggal atur sesuai keinginan. Suaranya lebih mantap. Itu yang pernah saya coba. Untuk kapasitasnya sendiri kuat ya. Karena masih main di 4 ohm. Cuman kalau main di 2 ohm sendiri, saya juga belum pernah nyoba ya. Infonya sih katanya ininya sih nggak kuat, protek mulu. Saya main aman, main di 4 ohm. Jadi yang rear dibikin subwoofer 1, yang frontnya dibikin subwoofer 2. Karena yang keluar dari sini pun sudah subwoofer. Nah, itu ada ya 4 trik ya. 4 trik cara penggunaan power 4 channel dan fungsinya. Jadi yang pertama hanya menghidupkan subwoofer saja. Yang kedua menggunakan power menjadi subwoofer dan speaker pintu. Yang ketiga penggunaan subwoofer, speaker pintu dengan preamp. Dan yang keempat adalah menjadikan power 4 channel ini menjadi 2 subwoofer. Ngangkat 2 subwoofer ya. Tapi harus menggunakan preamp. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di komentar. Jika ada informasi yang salah ya bisa tolong diluruskan ya. Cukup sekian dari saya, Bul Kasem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.